Cerita dimulai dengan sosok Anna, gadis cantik yang tampak marah, yang selama ini dia percaya sebagai orang baik, justru mengajaknya untuk berbuat maksiat. Rasa kecewa Anna membuat Matt terlihat sangat menyesal. Di saat bersamaan, Alex sang kakak kebingungan ketika melihat Anna meninggalkan pesta itu. Anna. Begitu tiba di hutan belakang rumah, Anna dikejutkan oleh pemandangan 3 kantong plastik besar tergeletak begitu saja. Rasa takut langsung menguasainya, membuat Anna berlari sekencang mungkin menuju rumah. Sesampainya di sana, dia yang masih diliputi cemas pada kondisi ibunya, segera melanjutkan langkah menuju tempat sang ibu berada. She's alone. Melihat kondisi ibunya yang kembali drop, Anna panik dan buru-buru pulang untuk memberitahu ayahnya. Namun begitu sampai di rumah, dia mendadak merasakan suasana yang sangat janggal. Ternyata yang terlihat hanyalah gambaran dari trauma Anna setelah ibunya meninggal dalam sebuah ledakan. Setelah menjalani rehabilitasi selama puluhan bulan, psikolog yang menanganinya menilai kondisi mental Anna sudah jauh membaik dan memutuskan mengizinkannya pulang. Dia pun meminta untuk menikmati masa mudanya dan memulai lembaran hidup baru yang lebih cerah. Di tengah rasa gembira itu, Anna segera menuju kamarnya untuk merapikan dan mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba seorang pasien kronis yang enggan kehilangan teman curhatnya mencoba memicu kembali trauma Anna. Dia mengatakan bahwa Anna gak akan pernah benar-benar pulih, sama seperti yang dia rasakan selama ini. Dalam perjalanan, Anna tampak gembira mengetahui buku ayahnya telah resmi diterbitkan. Apalagi di dalamnya tercantum namanya bersama sang kakak, yaitu Alex. Setibanya di rumah, Anna langsung menuju kamarnya yang sudah lama dia tinggalkan. Melihat Alex sedang asik berenang, dia pun cepat-cepat berganti pakaian dan pergi ke dermaga untuk menemuinya. Anna, you're early. You look great. Namun di tengah suasana bahagia, Anna terkejut ketika melihat Rachel, mantan pembantu sekaligus perawat ibunya, kini sudah menjadi nyonya rumah ini. Tak lama kemudian, ayahnya mencoba membuat Anna dekat dengan wanita itu yang dia anggap sebagai pelakor. Merasa tak terima, Anna pun memilih pergi. Okay, I'm gonna go down to the water. Just like it never happened, huh? Anna merasa senang bisa kembali menghabiskan waktu bersama kakaknya. Saat duduk santai di dermaga, Alex menceritakan bahwa sikap sang pelakor kini semakin menjadi-jadi. Apalagi sejak ibu mereka meninggal, Rachel merasa dirinya adalah nyonya rumah mereka. Kemudian Alex pun bertanya mengapa Anna gak pernah membalas surat yang dia kirim setiap bulan. Anna pun mengatakan bahwa ia tak pernah menerima surat-surat itu. Mendengar jawaban tersebut, Alex pun kesal karena merasa ayah mereka tidak pernah menyampaikan surat yang dia titipkan. I mean, how could you not send my letters? Were you too afraid I'd tell her about your new little girlfriend? Tell her about all the dirty little secrets? Oh, you disgust me. Tak lama kemudian, Anna menuju loteng untuk mencari barang-barang miliknya. Saat menemukan berbagai benda dan foto kenangannya bersama sang ibu, dia tak kuasa menahan air matanya. Namun perasaan itu berubah menjadi kesal ketika matanya tertuju pada foto Rachel yang dulunya hanyalah pembantu kepercayaan ayahnya. Malam harinya, Anna yang tengah tidur mendadak panik saat mendengar suara lonceng milik ibunya semakin mendekat ke arah kamarnya.
Alex? Dalam kebingungannya, Alex yang baru pulang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun begitu melihat lonceng milik ibunya, dia langsung merasa kesal. Lonceng itu yang dibeli Rachel dari toko hewan peliharaan dan diikatkan di tangan sang ibu dengan alasan agar Rachel tahu ibunya membutuhkan bantuan. Tapi Alex pun sadar itu hanya akal-akalan Rachel saja, supaya dia bisa leluasa berselingkuh dengan ayah mereka tanpa takut ketahuan. Trust me, Anna, I'm way past getting back at Dad. Tak lama kemudian saat melihat Anna memasang papan tulis, Rachel pun menasehatinya agar tidak meniru sifat Alex yang dianggap uragan. Selama ini Rachel mengenal Anna sebagai gadis baik-baik. Namun Anna yang sudah terlanjur kesal dengan Rachel, dia memilih mengabaikan ucapannya dan langsung pergi menyusul Alex. Did you see her face? Our chalkboard should be there. Singkat cerita, setelah puas berenang di laut, Alex yang melihat Matt datang meminta Anna untuk menyapanya, sementara dia akan kembali melanjutkan berenang. Hey, Matt. Dalam kegugupan itu, saat berjumpa lagi dengan mantan pacar, Matt menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya dulu yang sempat memaksa Anna untuk saling solder. Menganggap kejadian itu sudah lewat, Anna tidak terlalu memikirkannya. Namun Matt lalu mengaku bahwa ia melihat dengan jelas peristiwa malam ketika ibu Anna tewas. Tapi belum juga dia menjelaskan, tiba-tiba Rachel datang dan membuatnya panik dan segera pergi. Beberapa saat kemudian, saat hendak menyimpan barang, Anna terdiam menatap drum penyimpan pertama yang menjadi penyebab ledakan hingga merenggut nyawa ibunya. Your agent called today. Malam harinya saat menonton TV, Anna merasa tidak nyaman melihat ayahnya bermesraan dengan Rachel yang bergaya sok seksi. Tak lama kemudian, Anna melihat sekilas bayangan bergerak dari arah ruang kerja ayahnya. Untuk kesekian kalinya, Anna kembali mendengar suara lonceng menyeramkan dari arah bungalow. Saat tiba di bungalow yang gelap, ia mencari sumber suara itu dan seketika panik ketika mendapati penampakan ibunya dengan wujud yang sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba Alex pun datang dan sosok sang ibu mendadak lenyap. Seolah mendapat isyarat dari arwah ibunya, Anna pun menyatakan bahwa kematian sang ibu disebabkan oleh Rachel. Keesokan harinya ketika Rachel sarapan bersama ayah mereka, Anna dan Alex tampak sibuk memikirkan rencana untuk membongkar perbuatan jahat Rachel. Excuse me, I'm not the one that saw our dead mother point. Anna, you were wide awake. I saw you. Hello? Hello in there? Tak lama kemudian, Rachel pun muncul dan mengajak Anna untuk menemaninya berbelanja perlengkapan pesta. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Alex dan meminta Anna untuk ikut saja agar dia bisa leluasa menggeledah dan menjalankan rencana mereka. Our little secret, okay? What happened to my mom's car? Fun. Namun sebelum mulai berbelanja, Rachel mengajak Anna nongkrong sambil ngopi untuk mencoba mendekatkan diri. Di momen itulah Rachel memamerkan kalung mutiara pemberian keluarga seorang pasien yang pernah dia rawat. Keluarga yang memiliki 3 anak dan menurut dokter tak akan berumur panjang. Mendengar cerita Rachel, Anna pun langsung merasa ada hawa yang sangat tidak enak. No matter how condescending they were ashamed of. Anna pun mendadak terkejut ketika sekilas melihat penampakan 3 hantu bocah, sama seperti yang pernah dia lihat di dalam kantong plastik sebelum ibunya meninggal.
Dalam rasa panik itu, Anna yang melihat Matt sedang bekerja segera mengajak Rachel melanjutkan belanja. Sesampainya di toko daging Kang Muhlisin, Anna yang melihat Matt sedang bekerja di gudang langsung menghampirinya. I think I know what you were trying to tell me yesterday. Dengan wajah panik, dia mendesak Matt untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat di hari kematian ibunya. Menanggapi hal itu, Matt pun meminta Anna menemuinya di tepi pantai dekat karang pada pukul jam 11 malam. Couldn't find the milk? That's gonna be my job from now on. Setelah kembali ke rumah, Anna segera mencari Alec yang saat itu tengah sibuk melakukan penggeledahan. Saat Anna datang, Alec yang masih melakukan pencarian segera mengajaknya ke ruang rias untuk memperlihatkan sesuatu yang baru saja dia temukan. Mereka langsung terkejut ketika mendapati begitu banyak obat bius yang disembunyikan oleh Rachel. Merasa semakin dekat dengan titik terang, keduanya buru-buru pergi agar enggak ketahuan. Pada tengah malam harinya, Alec ikut menemani Anna untuk bertemu Matt. Namun setibanya di lokasi yang dijanjikan, keduanya kebingungan karena Matt tak kunjung muncul. Dalam perjalanan pulang, Alec berusaha menenangkan Anna dengan meyakinkan bahwa Matt pasti baik-baik saja. Pagi harinya, Anna terbangun dan terkejut melihat Matt muncul dalam keadaan basah kuyup. Matt menjelaskan bahwa ia sempat terjatuh ke laut saat hendak menemuinya. Tak ingin gebetannya ini masuk angin, Anna pun meminta Matt melepas bajunya lalu berusaha menghangatkannya agar dia tidak kedinginan. Namun di tengah keintiman itu, Anna mendadak panik ketika merasakan ada benjolan aneh di punggung Matt. Your mother tried to warn me, Anna. Di tengah rasa aneh yang dirasakannya, Anna tiba-tiba panik ketika mendengar suara helikopter dan melihat tim kepolisian sedang melakukan pencarian dari udara. Mereka pun terkejut bukan main ketika melihat tim kepolisian berhasil mengevakuasi jasad Matt yang ternyata sudah tenggelam di laut. Barulah dia sadar sosok yang menemui Anna semalam bukanlah Matt yang hidup, melainkan arwahnya yang masih gentayangan karena mati penasaran. You understand? Want to make breakfast? You should eat something. Matt wasn't just on the water last night. Dad. Okay. He told me he saw what happened the night of the fire. I will be right in. I know this is difficult. Singkat cerita, Alec mencoba menenangkan Anna yang larut dalam kesedihan atas kematian Matt. Sambil memperlihatkan bekas cengkraman di tangannya, Anna mengaku bahwa semalam ia didatangi arwah Matt yang seakan ingin menyampaikan penyebab kematiannya. Meski terdengar sulit dipercaya, Alec yang juga ingin menguak misteri itu akhirnya mengajak Anna menyelidiki identitas asli Rachel. Yes, hi. I'm trying to get... Setelah melakukan penyelidikan, Anna dan Alec pun terkejut ketika mengetahui dari komunitas perawat bahwa nama Rachel sama sekali tidak tercatat dalam perawat resmi. Okay, thanks very much. Bye. I've got her. Hannah. Singkat cerita, keluarga Anna mengadakan pesta untuk merayakan anniversary kebersamaan ayahnya dengan Rachel. Di momen itulah Anna dan Alec tampak kesal ketika melihat Rachel bergaya bak putri ala Cinderella. Ketika Alec pergi, Anna yang menghampiri ayahnya justru diminta membantu Rachel yang repot mengurus pesta sendirian. Walaupun dia menolak, Anna tetap berusaha menuruti permintaan itu demi menjadi anak yang baik. Sesampainya di dapur, Anna ikut menyiapkan hidangan utama pesta, yaitu babi panggang. Saat Rachel hendak menyajikan minuman surga, dia menyuruh Anna membuang sampah. Namun ketika Anna mengeluarkan sampah itu, tiba-tiba merasakan deja vu. Dia pun teringat pada jasad yang dulu pernah ia lihat di dalam kantong plastik.
Akibat kejadian itu, daging hidangan utama justru terjatuh dan membuat suasana pesta berantakan. No. Listen, I'll be in New York. Saat malam semakin larut, Anna yang berniat membongkar identitas palsu Rachel, dia pun mendatangi ruang kerja ayahnya. Dia meyakini Rachel menyimpan niat jahat terhadap keluarga mereka. Namun mendengar ucapan Anna yang dianggap ngada-ngada, sang ayah justru mengungkapkan bahwa dia berencana menikahi Rachel dalam waktu dekat. Seketika Anna pun terkejut mendengar keputusan ayahnya. Rachel isn't the one who's tearing us apart. Keesokan harinya, sang ayah berpamitan untuk berangkat menghadiri seminar. Setelah dia pergi, Rachel memberitahu Anna dan Alec agar bersiap karena mereka akan menghadiri pemakaman Matt. In the Lord I take refuge. See how the wicked string their bows, fit their arrows to the... Ketika upacara pemakaman, Anna menatap tajam ke arah Rachel yang ia yakini sebagai dalang di balik kematian Matt. Di tengah suasana duka ini, kemampuan indigonya kembali muncul, membuat Anna melihat sosok hantu bocah yang seakan ingin menuntunnya menuju suatu tempat. Come at me to devour my flesh. These my enemies and foes themselves. Setelah terperosok ke dalam kuburan, Anna akhirnya mengetahui bahwa hantu bocah itu bernama Iris bersama dua saudaranya yang ternyata meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sesampainya di rumah, Anna dan Alec mulai mencari tahu penyebab kematian Iris dan kedua saudaranya. Dari catatan tahun 1996, polisi menemukan jasad ketiganya dalam kantong plastik yang dikubur di tepi hutan. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa mereka dibunuh oleh seorang pengasuh berusia 19 tahun bernama Miller, di mana seorang psikopat yang terobsesi ingin menjadi nyonya muda tanpa harus bekerja. Demi mewujudkan ambisinya, Miller pun dengan kejam menghabisi anak adat Dr. Wright. Namun setelah berhasil melarikan diri, keberadaannya tak pernah diketahui. Pada saat itu, Anna yang memperhatikan kalung mutiara peninggalan istri Dr. Wright merasa yakin bahwa Rachel sebenarnya adalah Miller, sebab kalung itu identik dengan yang dimiliki Rachel. Mengetahui hal ini, Alec mengajak Anna mengambil kalung tersebut sebagai barang bukti. Akan tetapi, Rachel yang ternyata mendengar pembicaraan mereka terlihat panik dan segera bergegas pergi. Anna dan Alec berusaha masuk ke kamar Rachel dengan diam-diam. Sayangnya pintu kamar terkunci rapat. Alec pun mencoba cara lain dengan memanjat masuk lewat jendela. Sementara dia meminta Anna untuk segera pergi ke kantor polisi. Tapi sebelum Anna sempat pergi, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Alec yang membuat Anna sangat panik. What are you looking for, Anna? Anna akhirnya ketahuan, lalu memperlihatkan kalung milik Rachel sambil berusaha menenangkan Anna agar tidak I berteriak. know everything. You got me. Setelah berhasil melarikan diri, Anna pun terkejut melihat kakaknya sudah lemah karena pengaruh obat bius. Saat itu, Alec menyuruh Anna segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan seluruh kejadian ini. I'll come back for you, okay? I promise. So you're alleging that Miss Summers is actually... Sesampainya di sana, dengan tergesa-gesa dia menunjukkan kalung mutiara sebagai barang bukti. Anna menjelaskan bahwa Rachel sebenarnya adalah Miller, seorang psikopat buronan yang sudah lama dicari karena membantai keluarga Wright. Kini orang berbahaya itu justru bersembunyi di rumahnya dengan menyamar sebagai perawat. Anna memohon agar Pak Sheriff segera bergerak karena nyawa kakaknya sedang terancam. Tapi ternyata Sheriff Emery mencoba menenangkannya. Ia meyakini Anna bahwa Alec akan baik-baik saja, lalu memintanya untuk menunggu. Singkatnya, Anna yang sempat tertidur tiba-tiba terkejut ketika kembali melihat sosok ibunya di hadapannya.
Apakah Sally sebenarnya bersekongkol dengan Rachel? Oh, tidak. Begitu tiba di rumah, Anna yang baru siuman langsung panik ketika mendapati Rachel sedang melucuti pakaiannya. Dalam kondisi masih pusing, Anna mendengar keluhan Rachel tentang alasan dia tak suka dengan anak-anak karena menurutnya mereka selalu bertindak melewati batas kewajaran. Saat Rachel mencoba mengambil bajunya, Anna pun melihat pisau dan berniat untuk melawan. Tapi sayangnya aksinya itu keburu ketahuan. Seiring malam makin larut dan suasana semakin sepi, Anna yang mulai bisa menggerakkan tubuhnya mendadak panik saat melihat cairan merah di lantai rumahnya. Jejak itu terlihat jelas mengarah ke luar rumah. We tried everything, Hannah. Begitu kagetnya Anna mendapati Rachel tergeletak mengenaskan bak bangkai tikus. Dalam kondisi panik, Alec pun muncul dan mengaku terpaksa mengakhiri hidup Rachel. Anna berusaha menenangkan kakaknya dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Ketika sang ayah pulang, dia pun kaget melihat Anna berlumuran cairan merah. Anna pun memberanikan diri untuk berkata bahwa Rachel adalah dalan dari kematian sang ibu. Dia pun menambahkan bahwa Alec hanya berusaha melindunginya dengan menghabisi Rachel. Namun sang ayah malah kaget sebab Alec sebenarnya sudah tewas bersama sang ibu dalam insiden ledakan itu. He never will. She died. Alex is dead. Alex! Jadi ternyata Anna lah yang selama ini mengalami gangguan jiwa. Dalam delusinya sendiri, dia tanpa sadar melakukan perbuatan mengerikan dengan pola pikir seorang psikopat. Setelah tersadar, Anna yang masih diliputi rasa kaget mulai mengingat kembali kejadian sebelum semua insiden itu terjadi. Pada saat itu, dia sedang berusaha mencari keberadaan ayahnya. Betapa herannya Anna ketika mendengar suara aneh dalam kamar. Dia pun penasaran lalu mengintip dan seketika tubuhnya gemetar melihat ayahnya berbuat mesum dengan Rachel. Pemandangan itu membuat hati Anna hancur sekaligus dipenuhi amarah, membuat pikirannya kalut. Dalam kondisi inilah Anna berniat mengambil bensin untuk membakar rumah tepat di saat ayah sedang menyolder Rachel. Beberapa saat setelah itu, Alec dibuat bingung dengan tindakan adiknya. Tanpa mereka sadari, keran pada tangki bensin ternyata tidak tertutup sempurna. What's wrong? Matt ternyata kehilangan nyawanya di tangan Anna setelah sebelumnya menjadi saksi mata dari kejadian tersebut. You know, Hannah, it's never stop me. Keesokan harinya, usai melampiaskan dendamnya pada Rachel, Anna hanya bisa pasrah ketika kembali dibawa oleh pihak kepolisian. Setibanya Anna ke pusat rehabilitasi, para pasien tampak girang menyambut kedatangannya. Di antara mereka ada Miller, pelaku pembantaian 3 anak kecil pada tahun 1996. Setelah momen itulah, barulah film berakhir.